sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I'd like to talk to you today about a lesson from the book of Matthew. Halo, saya Pastor Dave, dan hari ini saya mau bicara satu pelajaran dari Alkitab, dari Injil Matius. There is an interesting word that is used by Jesus. Ada satu kata yang sangat menarik yang digunakan oleh Tuhan Yesus, And that word is come. dan kata tersebut adalah datanglah. There are several meanings to that word, and I'd like to look at one today. Ada beberapa arti dari kata ini, dan saya ingin kita pelajari hari ini. Come can be a command that you must come. It's an order. Datanglah bisa saja berupa perintah, yang mana engkau harus datang, artinya itu diperintahkan. It can also be an invitation, like come to a party. Datanglah juga bisa berarti satu ajakan atau undangan, seperti undangan ke pesta. And we can understand there are good things and bad things that can happen when we hear that word come. Dan kita bisa mengerti bahwa ada hal-hal yang baik dan juga hal yang buruk bisa terjadi ketika kita mendengar istilah datanglah. I like it when I talk to my son and I say, come for a visit, and the whole family comes. Saya senang sekali kalau saya beritahu kepada anak-anak saya, datanglah berkunjung, lalu mereka datang. And there were times when I had young children and I had to say, come here. That's a command. Dan ada waktunya ketika saya punya anak-anak dan saya katakan, datanglah kemari, sebagai satu perintah. Well, there's a story in the Bible about Jesus and the Apostle Peter. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang Yesus dan Rasul Petrus. And I'd like to read that story from Matthew chapter 14, verses 25 to 33. Dan saya mau kita membaca kisah ini dari Matius pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Let's read that. Mari kita baca Matius 14 ayat 25 sampai 33, firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." So here is the story. The disciples are all in a boat and there's a storm.
Jadi begini kisahnya, ketika murid-murid semua ada di atas perahu dan muncullah badai. And they see it's nighttime and they see someone walking out on the water. Dan mereka melihat ini sudah malam dan mereka ketakutan. Now, I don't know how you would feel, but I would be very much afraid. Ya, mungkin bagi Anda tidak terlalu menakutkan, tapi bagi saya ini sangat menakutkan. Because no one can walk on the water. Karena tidak mungkin ada seseorang yang bisa berjalan di atas air. And they thought that maybe they were seeing a ghost. Sehingga mereka berpikir mungkin yang mereka lihat adalah hantu. But when Jesus comes to us, he always says, "Do not be afraid." Tetapi ketika Yesus datang kepada kita, Yesus selalu berkata, janganlah takut. But good old Peter, he says, "Oh, if that's you, Lord, give me an order. Tell me to come." Dan Rasul Petrus berkata, Tuhan, jika itu engkau, beritahukanlah kepadaku untuk datang ke sana. And Jesus just says one word. He says, "Come." Dan Yesus hanya mengatakan satu kata, yaitu datanglah. So was a brave thing for Peter to say, "Hey, if you're walking on the water, I want to." Artinya ini satu pernyataan yang sangat berani untuk seorang seperti Petrus berkata, jika engkau bisa berjalan di atas air, saya juga mau. And that is how we are supposed to be. We should be ready to go and serve God at any time. Begitulah seharusnya kita juga. Kita harus selalu siap untuk melayani Tuhan kapanpun. Sometimes Jesus asks us to do things that are not easy to do. Seringkali Yesus meminta kita melakukan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. And it is hard to have faith to step out and do what Jesus asks. Dan memang sulit untuk memiliki iman, untuk bisa melangkah dan melakukan apa yang Tuhan mau. And in verse 29, we see that Jesus simply said, "Come." Di ayat 29, sederhana saja Yesus katakan, datanglah. This was an order. This was with authority. You come here. Ini adalah seperti kata perintah yang memiliki otoritas. Kamu, datanglah kemari. Because Peter could not walk on water. Sebab Petrus tidak mungkin bisa berjalan di atas air. He knew that if this was Jesus, it would be okay, but if not, Peter would get wet. Dia tahu benar, jika ini Yesus, maka pasti dia baik-baik saja. Jika tidak, pasti Petrus akan tenggelam. I remember many times in my life that I have felt that the Lord was telling me to do something. Saya juga mengingat banyak kali dalam hidup saya ketika Tuhan meminta saya untuk melakukan sesuatu. But I really want to know it's the voice of the Lord speaking. Tapi yang ingin saya benar-benar tahu dan pastikan bahwa itu benar suara Tuhan yang berbicara. Because if it's just me, I am going to fail. Sebab jika hanya karena keinginan saya sendiri, maka pasti saya akan gagal. And Peter was saying, "Give me the authority for a miracle." Artinya Petrus berkata, berikanlah kepada saya kuasa untuk mengerjakan mujizat. Now, sometimes people will say, "Well, Peter was very foolish because he got on the water, but then he started to sink." Seringkali orang berkata, ya, Petrus mungkin orang yang bodoh. Kenapa? Karena ketika dia tiba di air, dia mulai tenggelam. But Peter was the only one that got out of the boat. Tetapi Petruslah satu-satunya orang yang berani keluar dari perahu itu. He was saying, "Jesus, give me authority to do your will." Dia berkata, Yesus, berikanlah kepada saya kuasamu untuk melakukan kehendakmu. Because when Jesus tells us to do something, we have to go in the Spirit and not our own flesh. Sebab ketika Yesus meminta kita melakukan sesuatu, kita harus berjalan, bekerja di dalam roh, bukan di dalam daging kita.
And many times we see a need that we say, oh, I should go do that. Banyak kali kita melihat kebutuhan, oh, saya harus melakukan itu. Maybe someone is sick or we need to go and speak somewhere. Mungkin ada seseorang yang sakit dan kita perlu ke sana dan berbicara kepada mereka. And there was one time the Lord asked me to take my family from my country and go to Indonesia. Satu ketika dalam hidup saya, ada waktunya ketika Tuhan minta saya untuk membawa seluruh keluarga saya keluar dari negara saya untuk ke Indonesia. Now, that better be God speaking, because if I make a mistake, it's going to be a problem. Sebaiknya memang itu suara Tuhan, karena kalau saya salah dengar, saya buat kesalahan, maka itu bisa jadi persoalan besar. And I remember saying, Jesus, help me to understand, make sure I'm acting on your word. Dan saya ingat Yesus berkata, Tuhan, saya mengerti bahwa ini dari Engkau, supaya saya bisa bertindak sesuai dengan firman-Mu. So when Jesus speaks to us, we have to take a step and answer. Dan ketika Yesus berbicara kepada kita, kita harus mengambil langkah untuk menjawab. Many people sit back and they do not do anything. And when God speaks, Banyak orang hanya diam di tempat, tetap duduk dan tidak melakukan apapun ketika Tuhan berbicara kepadanya. but Peter said, Lord, I want to believe that's you. Give me authority. Tapi Petrus berkata, Tuhan, aku mau percaya bahwa itu adalah Engkau, berikan aku otoritas kuasa-Mu. Now, all Jesus did was say, come. Yang Yesus lakukan hanya satu kata. Dia berkata, datanglah. Jesus did not say, okay, Peter, I will be with you. I will help you. Yesus tidak berkata, oke Petrus, aku akan menyertaimu, aku akan menolongmu. You just have faith and trust me. Kamu punya iman saja, percaya saja kepadaku. So Peter carefully step out of the boat and I will help you. Jadi Petrus pelan-pelan saja turun dari perahu dan aku pasti menolongmu. No, Jesus just said, come. Peter had to step out by faith. Tidak, saudara. Yesus hanya berkata, datanglah. Dan Petrus harus melangkah dengan iman. And the one thing Peter had to do was keep his eye on Jesus. Dan satu hal yang harus dilakukan oleh Petrus adalah tetap matanya harus tertuju kepada Yesus. So, can you get a picture in your mind of what is happening? Jadi bisakah engkau mendapatkan gambaran di pikiranmu tentang peristiwa apa yang sementara terjadi? All the disciples are hearing what Peter said. Semua murid-murid mendengar apa yang dikatakan Yesus. And they see Peter going to the edge of the boat and grabbing onto the side of the boat. Dan mereka bisa saja menahan Petrus untuk keluar dari perahu itu. And remember, there's a storm. That boat is going up and down in the waves. Dan ingat pada waktu itu ada badai di mana perahu itu pasti naik turun diterpa ombak. And Peter puts one leg over the side. Dan Petrus mulai keluarkan satu kakinya dari sisi perahu tersebut. Can you see what the other disciples are thinking at this point? Dan kamu lihat bagaimana kira-kira pikiran murid-murid yang lain pada saat itu. Peter, are you crazy? You can't do this. Petrus, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak mungkin melakukan ini. You know, many times Christians try and stop us from doing the will of God. Sudah banyak kali justru orang Kristenlah yang mencoba untuk menghentikan kita melakukan kehendak Tuhan. Peter had to step out of that boat, even though the other disciples were probably saying,
you can't do it. Petrus harus tetap keluar dari perahu itu, sekalipun mungkin murid-murid yang lain berkata, kamu tidak mungkin melakukannya. And I am sure they were all very much afraid as they saw Peter put one leg over and then the other leg. Dan saya yakin mereka pasti ketakutan karena melihat Petrus mulai keluarkan satu kakinya, lalu kakinya yang satunya lagi dia keluarkan dari perahu itu. And Peter's hanging onto the edge of the boat, but now he's outside the boat. Petrus mungkin sekarang sudah bergantung ya, memegang sisi perahu, kakinya sudah ada di luar perahu itu. And that boat is going up and down in the waves. Sambil perahu itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. And as that boat started to go down, Peter's feet hit the water and it was like solid ground. Dan saat perahu itu terhempas ke bawah, maka kaki Petrus menerpa laut tersebut dan dia merasakan bahwa lautnya menjadi seperti tanah yang keras. And the boat would go down and Peter could let go and he did not go down in the water. Sehingga dia mulai melepaskan tangannya supaya dia tidak terikut dengan perahu tersebut. He turns and he takes a few steps and he starts to walk away from the boat even though the water is going up and down. Lalu dia berbalik dan mulai ambil beberapa langkah sekalipun air gelombang tetap berkecamuk naik dan turun. How far did he walk? Maybe 10 meters, maybe 20 meters. Berapa jauh dia bisa berjalan? Mungkin 10 meter, mungkin 20 meter. But then he took his eyes off of Jesus. Lalu akhirnya dia memalingkan matanya dari Yesus. He saw the waves around him and realized what he was doing was impossible. Dia memandang gelombang yang ada di sekelilingnya dan dia mulai menyadari bahwa sesungguhnya apa yang sementara dilakukannya adalah sesuatu yang mustahil. Maybe he turned around to the other disciples and said, "Hey, look at this. I can walk on water." Mungkin dia berbalik kepada murid-murid yang lain dan berkata, lihatlah ini. Aku bisa berjalan di atas air. You know, it is so important that when we are serving Jesus, that we keep our eyes on him. Tokoh saudara, ini sangat penting bahwa ketika kita melayani Yesus, kita harus menetapkan mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Because I found out one thing in my ministry. I cannot do it. Sebab saya menemukan sesuatu dalam pelayanan saya bahwa saya tidak bisa melakukannya. I can pray for people, but I can't heal them. Saya bisa saja berdoa kepada orang lain, tapi saya tidak bisa menyembuhkan mereka. I can tell them about salvation, but I cannot save one person. Saya bisa memberitahukan tentang keselamatan kepada mereka, tapi saya tidak bisa menyelamatkan satu orang pun. I am only the vessel that Jesus wants to use. Saya hanya wadah yang mau dipakai oleh Yesus. And we read in 2 Corinthians chapter 4 that we are just earthen vessels that God uses. Dalam 2 Korintus pasal 4 kita baca di sana bahwa Alkitab berkata kita hanya wadah dunia yang dipakai oleh Tuhan. And we cannot do it. We have to trust the power of God. Dan kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kuasa Allah. So Peter had to keep his eyes on Jesus. Jadi Petrus harus tetap matanya dia tujukan hanya kepada Yesus. When he started to look at everything else, he was not able to keep the power. Ketika dia mulai melihat yang lain, maka dia tidak mampu untuk memegang, mempertahankan kuasa Tuhan itu. So you and I are just a vessel. Jadi saudara dan saya sesungguhnya hanya sebuah wadah. And we take a dish like this and we put food into it.
Seperti piring ini, kita ambil wadah ini lalu kita taruh makanan di atasnya. And when the food is all gone, do people say, "Oh, that was a nice dish that food was in"? Dan ketika makanannya habis, maka orang akan berkata, wah itu makanan yang enak ya, yang ada di dalam wadah ini. No, we say, "Oh, that was good, nasi goreng." Ya, pasti orang akan memuji nasi gorengnya, makanannya, bukan wadahnya. Or maybe we had rendang. Ya, mungkin kita ada makanan rendang di situ. But no one says anything about the dish. They like the food. Tapi tidak ada yang akan bahas tentang wadahnya atau piringnya. Orang bahas pasti tentang makanannya. And after we eat, the dish is taken away and washed. Sesudah kita selesai makan, maka piring itu pasti akan dibawa untuk dicuci. You and I are just a vessel. Saudara dan saya hanya seperti wadah ini. And Jesus wants to use us to give out his word to others. Dan Yesus mau memakai hidup kita untuk memberikan firman-Nya kepada orang lain. He wants us to speak the word and to help others. Dia mau kita mengucapkan firman-Nya dan menolong orang lain. But it is Jesus that does the work. Tetapi Yesuslah yang melakukan pekerjaannya. And we are just a vessel to be washed and used again someday. Dan kita hanyalah wadah yang satu ketika akan dibersihkan dan dipakai kembali. Well, let's look at this story again in verse 30. Sekali lagi kita lihat kisah ini di dalam ayatnya yang ke-30. It says that Peter began to sink into the water. Dikatakan di sana Petrus mulai tenggelam ke dalam air. Now, how fast do you sink into water? Seberapa cepat Anda tenggelam? If I am on the edge of a swimming pool and I step off, how quickly do I go down? Kalau saya ada di pinggir kolam renang dan saya menjauh, seberapa cepat saya akan tenggelam? If I step off into the water, I'd go down very fast. Kalau saya menjauh dan masuk ke dalam air, maka saya akan tenggelam dengan cepat. I don't begin to slowly start going down. Saya tidak akan perlahan-lahan tenggelam, I go quickly. pasti cepat. But Peter said, it says as Peter started to sink, he had time to call out on Jesus. Tetapi dikatakan Alkitab, ketika Petrus mulai tenggelam, dia masih punya waktu untuk berseru memanggil Yesus. And Jesus had time to reach out a hand and grab Peter. Dan Yesus masih ada waktu untuk menjangkau Petrus, mengulurkan tangannya dan menjangkau Petrus. And he pulled Peter back up out of the water. Dan dia menarik Petrus kembali keluar dari dalam air itu. And they both walked on water again. Peter walked again on water. Dan sekali lagi dia bisa berjalan di atas air bersama dengan Yesus. Peter was with Jesus and the miracle could happen. Petrus bersama dengan Yesus sehingga mujizat bisa terjadi. So Jesus will never ask us to do something that will destroy us. Jadi Yesus tidak pernah akan meminta kita melakukan sesuatu yang justru hanya akan menghancurkan hidup kita. If Jesus commanded us to do something, he will make a miracle so that it can be done. Jika Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka Yesus bisa melakukan mujizat sehingga apa yang diperintahkannya bisa terselesaikan dengan baik. I've served the Lord for 50 years. Saya telah melayani Tuhan selama 50 tahun terakhir. And God has never let me be destroyed.
Dan Allah tidak pernah membiarkan saya hancur. He understands when I struggle and that I am afraid. Dia memahami pergumulan saya dan ketakutan saya. What he wants is, are we willing to call on him when we can't do it ourselves? Yang dia inginkan adalah apakah kita bersedia untuk berseru kepada dia dan kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukannya sendirian. Sometimes we try and fix a situation. Terkadang kita coba untuk menyelesaikan atau memperbaiki keadaan. We try and do it in our own strength. Kita coba melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. But we are to do the work, but let Jesus do the miracle. Memang kita yang melakukan pekerjaan itu, tetapi biarkan Yesuslah yang melakukan mujizatnya. Because we sometimes question God's word. Sebab terkadang kita mempertanyakan firman Tuhan. And we don't walk by faith. Dan kita tidak berjalan dengan iman. We need to be calling out on Jesus and saying, give us the authority to do the work. Kita perlu berseru memanggil Yesus dan berkata, berikanlah kami kuasa untuk melakukan pekerjaanmu. Now, Jesus understands our flesh and our ways. Yesus memahami daging kita, Yesus memahami jalan-jalan hidup kita. And he forgives us and he helps us. He does not fail us. Dia mengampuni kita, dia menolong kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. We say, God, is this right? Are you sure about this? Kita bertanya, Tuhan, apakah ini benar? Apakah engkau yakin akan hal ini? And Jesus says, I gave you the authority. You can do it. Dan Yesus berkata, aku telah memberikan kepadamu otoritas kuasa, kamu bisa melakukannya. You remember Jesus said, all authority has been given to him, and he tells us to go and make disciples. Ingat, Yesus pernah berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, oleh karena itu pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. And when Jesus tells us to do something, we know we can do it. Artinya ketika Yesus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita tahu benar bahwa kita bisa melakukannya. There will be many voices around us saying, oh, that is impossible. That's not God. Akan ada banyak suara-suara di sekeliling kita dan berkata, oh itu mustahil, tidak mungkin itu Tuhan. But we can trust Jesus when he says, come and do it. Tetapi kita bisa percaya kepada Yesus ketika dia berkata, datanglah dan lakukanlah. But we have to humble ourselves. Tetapi kita harus merendahkan hati kita. Many times we say, look at me, I'm a big vessel. Terkadang kita berkata, oh lihatlah saya adalah wadah yang besar. I prayed and somebody got healed. Saya berdoa dan ada orang yang disembuhkan. And I preached and somebody got saved. Saya berkhotbah dan ada orang yang diselamatkan. And I helped so many people. Dan saya menolong begitu banyak orang. We forget we're just a vessel. Kita lupa bahwa kita ini sebenarnya hanyalah sebuah wadah. Because Jesus does the work through us. Sebab Yesus yang melakukan pekerjaannya melalui hidup kita. And he wants to use you, he wants to use me for his glory. Dan dia mau memakai engkau, dia mau memakai saya bagi kemuliaannya. So always humble yourselves and listen to the voice of Jesus. Jadi selalu rendahkan hatimu dan dengarkanlah suara dari Yesus. And when Jesus gives the command, you are to do what he says. Dan ketika Yesus memberi perintah, lakukanlah apa yang diucapkannya. When Jesus said to Peter, come, Peter got out of the boat and he went. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, datanglah, maka Petrus keluar dari dalam perahu itu. None of the other disciples were willing to do that. Tidak ada murid-murid yang lain yang berani melakukannya. Jesus had spoken to Peter. Anyone else would have gone underwater real fast.
Yesus telah berbicara kepada Petrus, yang lain tidak bisa. Yes. So I challenge you to listen to what Jesus says to you. Jadi saya menantang saudara untuk dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu. And don't be afraid of what will happen, Dan janganlah takut terhadap apa yang akan terjadi. because when Jesus gives you the command, you can do what he says. Sebab ketika Yesus yang memberikan perintah, engkau bisa melakukan apa yang dikatakannya. So be strong in the Lord and be listening to his word. Jadi tetaplah kuat di dalam Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya. And I just say, God bless you, and you continue to serve the Lord as he talks to you. Dan saya mau katakan Tuhan memberkati saudara dan teruslah dengarkan firman-Nya saat Tuhan berbicara terus kepadamu. May God bless you today. Kiranya Tuhan memberkati saudara hari ini. Sekarang waktu